ceritanya bagaimana terdengar adzan subuh masih minum karena sahurnya mepet waktu imsak. Secara umum kita memang diajarkan untuk mengakhirkan sahur, ya. Bahkan memang sunnahnya seperti itu. La yazalun nasu fi khair ma'ajil fitra wa akhir sahur. Orang itu dikatakan baik, senantiasa dikatakan baik kalau dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah sendiri yang dikatakan orang baik kalau dia sahurnya akhir. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat juga, riwayat Anas, bahwa Rasul itu mengakhiri sahur sekitar 50 ayat bacaan ketika subuh, atau kalau dibuat menit sekitar 10 menit, sehingga muncullah istilah imsak 10 menit sebelum subuh. Nah, ini dasar nalarnya, dasar pikirannya seperti itu. Nah, karena dia berusaha mengakhirkan sahur, ternyata ketika adzan belum minum, kemudian mau minum, boleh atau tidak. Nah, dalam hal ini mungkin ada hadis yang sering disampaikan oleh para ulama, para ustadz, ya. Idza sami'tumun nida, ya, wal ina'u fi yadihi fala tarduhu hatta yaqiyah. Ketika kamu dengar adzan, kemudian ada tempat makan di tanganmu, maka jangan kamu letakkan, tapi tunaikan dulu aja. Nah, dari hadis ini kalau dipahami secara dohir ya, secara apa adanya, maka kalau makanan itu sudah di tangan, meskipun dengar adzan, lanjut aja, jangan kamu letakkan. Ini pemahaman secara dohir, berarti lanjut aja. Wadai tadi di tangan, atau tempatnya itu di tangan, termasuk minum, kok gelasnya sudah di tangan, ada adzan, minum. Ini kalau pemahaman dohir hadis. Hanya saja para ulama ketika memahami hadis ini tidak seperti itu. Rata-rata itu memahami bahwa adzan di sini, ini yang dimaksud itu adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Kan di zaman Rasul itu adzan 2 kali, adzan yang masih boleh makan minum dan masih boleh sholat, tahajud maksudnya, qiyamulail, sama adzan yang masuk waktu subuh. Jadi hadis itu untuk adzan yang pertama. Kalau adzan yang pertama, maka lanjutkan, nggak masalah, karena itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau dengarmu adzan yang kedua, adzan yang masuk waktu subuh, ya coba terusno. Nah, ini pemahaman yang umum seperti itu. Kemudian ada juga yang memahami bahwa hadis ini itu bagi orang yang ragu-ragu antara adzan itu sudah benar-benar masuk waktu subuh atau belum. Kan kita sebenarnya masuk subuh, sudah subuh atau tidak, itu kan ada ukurannya. Sebenarnya bukan karena adzan. Artinya gini, bisa jadi ada orang yang adzannya itu sebelum subuh. Kelinone wong iku adzan sadurunge subuh, misalkan ada kasus seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah, alhamdulillah sudah bisa dihitung ya, subuh sekian, misalnya jam 4.20. Kalau ada orang jam 4.15 adzan, makanya biasanya wong iku ngono, adzannya itu sadurunge subuh, dan kok ketika selesai adzan la ilaha illallah itu lagi pas subuh. Jadi dia nyicil sebelum subuh. Misalkan kita tahu orang seperti itu, berarti kita dalam posisi itu adzannya wong sing sadurunge. Maka ketika seperti itu boleh. Atau kita ragu, iki mau adzan temenan tau ora ya? Mungkin masjid yang paling dekat belum ada adzan, tapi di masjid yang agak jauh sudah terdengar suara, tapi dia ragu itu tuh suara adzan atau suara ujian wajibah adzan misalkan. Maka ketika posisi ragu itu boleh dilanjutkan karena dia belum yakin sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau sudah cetok adzan dan sudah tahu ada jamnya mulai jamnya cocok, wis menunjukkan waktu subuh, maka jangan dilanjutkan makan ini. Karena kalau sengaja melanjutkan sementara sudah tahu waktu subuh, jangan pasti dengan yakin, itu jumhur ulama bilang puasanya batal. Nah, memang ada sebagian ulama, sedikit ini ya, ulama-ulama akhir yang mengatakan itu adzan kedua nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Tapi saya lebih tenang dengan mayoritas ulama bahwa yang dimaksud itu adzan satu atau dalam kondisi ragu. Karena ketika ragu masih boleh lanjut. Karena hukum aslinya ketika ragu antara wis subuh karo urung subuh itu durung subuh.
Berikutnya cara berbuka puasa yang benar itu doa Allahumma lakas sumtu atau bismillah dulu atau doa dabatul ma'u. Yang sering kami praktekkan itu ketika dengar azan kita selain doa Allahumma lakas sumtu, bika matu dan seterusnya itu doa-doa yang lain, karena doa yang mustajab itu ketika saat berbuka, awal berbuka, ketika waktu-waktu seperti itu. Kemudian ketika mau menyantap makanan atau minuman, mengucap bismillah. Setelah masuk minuman ke tenggorokan, kita doa dabatul ma'u wa balatil uruku wa sabatal ajru insya. Itu yang kita praktek. Jadi kalau ada yang mengatakan Allahumma lakas sumtu itu kan hadisnya dhaif, tidak masalah. Doa pakai hadis dhaif itu enggak masalah. Mau doa, gue bahasa Jawa ya oleh, gue bahasa Indonesia oleh, apalagi di bahasa Arab dan ada hadisnya senajan. Jadi nggak masalah, tetap pakai baca hadis itu nggak masalah. Allahumma lakas sumtu. Tapi yang penting tadi, ini jangan diklaim, dipastikan dari Nabi. Soal dibaca saat doa bagus, silahkan. Sehingga urutannya ketika adzan Allahumma lakas, saat dengar adzan baca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa rizqa aftartu. Kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim, minum atau mungkin makan kurma atau makan gorengan, monggo. Setelah itu setelah sudah minum dabatul ma'u wa balatil uruku wa sabatal. Kenapa doa itu dibaca setelah minum? Karena kalau kita lihat redaksinya dabatul ma'u, hilang haus. Hilang haus itu kalau sudah minum. Wong nek ijek lagi berpuasa durung ngombe ya hilang haus e. Ben wa balatil uruk. Ini uratnya basah. Itu juga kalau sudah kemasukan air, sehingga doa itu menurut redaksi doanya dibaca setelah kita. Maka kalau urut-urutannya tadi Allahumma lakas sumtu, bismillah, kemudian setelah minum dabat wawah. Lanjut, maaf Ustaz, ketika puasa kita berwudu berkumur-kumur boleh atau tidak? Tadi sama dengan kelas yang lain ya, sudah dibahas. Berikutnya ini dari Bapak Bubulu. Assalamualaikum, maaf pertanyaannya agak menyimpang. Ini mau dijelaskan tentang ad-dukhon yang terjadi menjelang hari kiamat. Dukhon atau kabut itu memang disebutkan di ayat salah satu tanda atau ini. Jadi dekat dengan hari kiamat itu nanti ada dukhon atau kabut asap tebal. Nah, cuma di sini para ahli tafsir beda-beda ya. Yang paling masyhur tafsirnya, yang paling banyak diikuti adalah dukhon ini belum terjadi dan nanti akan terjadi saat menjelang hari kiamat. Tapi sebagian tafsir sudah mengatakan dukhon itu sudah pernah terjadi. Dukhon yang dimaksud di ayat itu sudah pernah terjadi. Ada yang bilang di Fathu Mekah, ada yang bilang saat peristiwa Nabi berdoa untuk orang-orang kafir Quraisy. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ala kulli hal kita pakai pendapat yang masyhur bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada dukhon. Dan ciri-cirinya disebutkan di sebuah riwayat bahwa kabut tebal ini atau asap tebal ini ketika menimpa kaum mukminin itu paling sekedar pilek yang dirasakan. Tapi kalau menimpa orang-orang kafir, dukhon ini nanti sampai merusak telinga, bahkan keluar cairan samping pekatnya seperti itu. Jadi kalau orang beriman, insya Allah gak usah pakai uji sama dukhon. Yang penting kita siapkan amalan yang terbaik sebelum nanti menangi hari yang mudah-mudahan gak usah menangi. Berikutnya tentang zakat mal, kepada siapa diberikan, dalam bentuk apa, bisakah mendapat uang atau beras, cara menghitung, dan yang masuk zakat data apa saja. Ngeten, untuk zakat mal tadi sudah sedikit disinggung ya dengan zakat profesi bahwa zakat mal ini tadi diambil dari emas, perak, atau kalau sekarang di uang, termasuk juga ada hewan-hewan ternak, ada juga tumbuhan atau tanaman, tadi beras dan seterusnya, itu semua masuk zakat mal, termasuk juga zakat profesi, zakat perdagangan itu masuk yang dizakati. Jadi yang punya showroom mobil itu semuanya dizakati karena masuk arul tijarah, zakat perdagangan. Nah, kalau barang-barang yang tidak diperdagangkan dan tidak berbentuk emas maka tidak dizakati. Rumah
tingkat 5 itu nggak usah dizakati ya. Mobil 10 kalau nggak dibuat dagang juga nggak dizakati. Nah, kemudian kepada siapa saja diberikan tadi sama mustaqim asnaf 8 tadi, fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, sabilah, musabil. Dalam bentuk apa diberikan? Bisakah berupa uang atau beras? Aslinya memberikan zakat mal itu sesuai dengan barang yang dimiliki. Aslinya ini kalau dia yang dizakati uang, baik diberikan dalam bentuk uang. Kalau dia panen beras, maka zakatnya dalam bentuk beras. Kalau dia punya hewan sapi ya, yang sudah masuk nisab zakat yang dikeluarkan di sapi, itu aslinya. Tapi para ulama membolehkan dengan kimahnya atau nilainya, terlebih-lebih ketika kesulitan membentukkan dalam bentuk aslinya atau dipandang lebih maslahat ketika diberikan dalam bentuk nilainya. Jadi kalau dia punya sapi, misalkan punya 100 kan, zakatnya kan sapi sekian. Nek apa tak gelondong sapi kan sing tok paling ngono. Nah, sehingga jone ngono bisa diuangkan seperti itu. Begitu juga misalkan ini kalau tak kasihkan dalam bentuk uang, khawatir nanti malah tuku sing ora-ora. Wes tak aji nilainya aja dan tak keluarkan dalam bentuk beras, misalkan sembako, misalkan monggo. Karena para ulama membolehkan zakat dengan kimah atau nilainya untuk zakat. Berikutnya, tata cara sholat di tengah pandemi dengan jarak 1 meter. Tadi sudah. Okay. Berikutnya, meskipun kami sholat tarawih di rumah, tapi masih senang ketika di masjid. Artinya tidak semua masjid sunyi. Bagaimana hukumnya orang yang masih sholat jamaah di masjid tentang pandemi? Nah ini juga sama, ya. Intinya tadi. Kemudian satu lagi yang berhak menetapkan itu darurat sehingga sehingga statusnya darurat kan semua tadi diperbolehkan ketika kondisi darurat ya. Jumatan, rasidual Jumatan yang darurat, sholat renggang atau pakai masker itu juga dalam kondisi darurat. Sekarang yang berhak menetapkan ini kondisi darurat atau tidak itu siapa? Nah ini pertanyaan yang bagus ya, karena bisa jadi UKB mau nganggep darurat, terutama sing malas-malas darurat ini. Nah, maka di sini yang berhak menetapkan situasi atau kondisi darurat atau tidak adalah ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulama wal umara. Jadi status darurat ini ditetapkan oleh para ulama dan juga umara dari pemerintahan. Nah, tentunya kita semua berharap bahwa memang pemerintahan dalam hal ini serius dalam menentukan status dengan kejujuran, dengan data dan dengan informasi yang benar, sehingga nanti statusnya itu benar-benar darurat beneran. Nah, sehingga sekali lagi bisa jadi antara daerah satu dan daerah yang lain statusnya berbeda karena dikembalikan tadi data yang masuk, informasi yang masuk, kemudian muncullah ketetapan sini darurat berarti boleh nggak Jumatan, sini kono durung darurat berarti dia wajib Jumatan. Jadi tetapkan ulil amri. Ulil amri itu komponennya adalah ulama wal umara, para alim, para pak yai, para ustadz, kemudian juga dengan pemerintahan atau kalau mungkin bahasa Indonesia gitu, pemerintah dan MUI misalkan. Cuman kalau MUI kan mungkin statusnya paling kecil masih di MUI kabupaten ya. Nah, sementara kita saat ini bagusnya kan ditelusuri sampai ke desa, sehingga yang menetapkan di desa tertentu atau bahkan di masjid tertentu itu adalah para alim setempat dan juga orang kesehatan setempat, pemerintah setempat. Itu yang nanti berhak menetapkan ini darurat atau artinya emang nggak bisa darurat itu dikembalikan ke pribadi-pribadi karena khawatirnya nanti kabeh nganggap darurat, sehingga diputuskan oleh amri setempat, dalam hal ini ulama wal umara, Pak Yai, Pak Ustadz dan juga pemerintah setempat, yaitu pemerintah desa, pemerintah kampung, Pak Mudin dan seterusnya. Ini pertanyaan yang bisa kami jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum
masuk ke list atau mungkin belum dijawab pada pagi hari ini, monggo nanti bisa japrian saja. Oke, WA saya terbuka 24 jam ya. Cuman jawabnya ya sak beri. Jadi monggo di WA saja 08999 211077. Ngoten, wallahu bisawab. Jika ada yang benar tadi datanya dari Allah, monggo diikuti. Kalau ada yang keliru mohon diluruskan, mohon diberikan dan dimaafkan. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah sehingga kita bisa beribadah dengan normal, sehingga Ramadan ini penuh keberkahan, berlimpah dengan perasaan yang tenang, dan mudah-mudahan kita tetap senantiasa banyak ibadah taqarrubillah di suasana seperti ini, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin yang nanti dihadiahkan surga. Amin Allahumma. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Allahumma fiqil amtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.